Yuhu, halo teman-teman. Selamat datang di channel Alur di Project. Ini adalah konten pertama saya. Dan ketika Anda menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe jika Anda suka. Semoga terhibur dan selamat menyaksikan. Pada video ini akan membahas sebuah alur cerita dari anime yang berjudul Youjo Senki The Movie tahun 2019. Selamat menyaksikan. Awal cerita dimulai dengan memperlihatkan percakapan antar dua orang dan juga diawasi oleh beberapa orang. Kemudian beralih ke sebuah gurun yang merupakan tempat terjadinya perang. Di sini diperlihatkan sang tokoh utama kita. Ia adalah Mayor Tanya von Dekorechev. Di sini, Mayor Tanya sedang berdiskusi dengan pasukannya untuk menghadapi musuh, dan mereka pun terlibat pertempuran. Singkat cerita, akhirnya ia dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan musuh. Setelah berhasil mengalahkan musuh, akhirnya mereka kembali ke markas pusat. Setelah sampai di markas pusat, Mayor Tanya bertemu dengan 3 atasannya, dan salah satu dari mereka menyuruhnya untuk kembali membantu pasukan di wilayah bersalju. Di sini diperlihatkan kekecewaan Mayor beserta pasukannya. Di dalam pesawat, ia mengumpulkan pasukannya dan memberi mereka arahan sebuah informasi. Di sini ia memberikan semangat ke pasukannya, dan pasukannya pun menjadi lebih lega dan bersemangat. Tak lama, mereka akhirnya melakukan pengintaian terhadap pasukan musuh. Di sini musuh menembakkan artileri, dan itu menjadi kode pernyataan perang dengan kekaisaran. Kemudian mereka melaporkan ke markas pusat, dan markas pusat menyuruh mereka untuk memasuki medan pertempuran tersebut. Lalu Mayor Tanya dengan sigap menyuruh pasukannya untuk bertempur, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan musuh. Di lain sisi diperlihatkan rapat atasan di kekaisaran. Mereka berdiskusi tentang rencana Mayor Tanya untuk menyerang ibu kota musuh. Setelah diskusi yang panjang, mereka akhirnya mengizinkan untuk melakukan rencana tersebut. Kemudian scene beralih dan memperlihatkan seorang prajurit perempuan di pasukan musuh. Ia adalah Mary. Tak lama, kereta mereka akhirnya sampai, dan di sini diperlihatkan perbincangan antar dua atasan tersebut. Kemudian setelah percakapan mereka, Komandan William menyuruh pasukannya untuk selalu berhati-hati dan waspada. Di lain sisi diperlihatkan rapat antar para atasan. Salah satu dari mereka akhirnya dibawa pergi dan diinterogasi karena diperkirakan terlibat dengan kekaisaran. Tak lama setelah rapat itu selesai, terjadi sebuah ledakan. Ya, itu adalah ulah pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Mayor Tanya. Lalu diperlihatkan Mary dari pasukan federasi yang ingin melakukan perlawanan, tapi ia dicegah oleh komandannya. Kemudian setelah berhasil menghancurkan ibu kota musuh, Mayor Tanya memberikan sebuah peringatan kepada musuhnya, dan ia beserta pasukannya membawakan sebuah lagu kebangsaan kekaisaran yang membuat semua musuh terkejut. Setelah mendengar hal tersebut, Mary yang tak terima, ia langsung terbang ke arah musuh dan diikuti oleh Komandan William juga beserta pasukannya. Di sini Mary langsung berhadapan dengan Mayor Tanya, tetapi ia dikalahkan. Ketika itu, Mary melihat bahwa senjata ayahnya dipegang oleh Mayor Tanya. Ya, di sini dijelaskan bahwa ayah Mary telah mati karena dibunuh oleh kekaisaran, yaitu karena Mayor Tanya sendiri. Tak lama muncul sebuah cahaya keemasan dari tubuh Mary. Mayor Tanya pun terkejut dan langsung menembakinya. Setelah itu, Mayor Tanya beserta pasukannya pun mundur untuk menuju ke titik kumpul. Di sini, ternyata Mary masih hidup dan diselamatkan oleh teman-temannya. Kemudian setelah perang tersebut,
sebuah berita muncul bahwa pasukan kekaisaran menyanyikan lagu kebangsaan di daerah musuh. Berita ini membuat atasan kekaisaran khawatir. Di lain sisi, diperlihatkan kesenangan pasukan Mayortanya yang mengadakan pesta setelah pertempuran tersebut. Lalu di pagi hari, Mayortanya mengumpulkan pasukannya dan menyuruh Kapten Weiss untuk menyiapkan pasukan. Lalu di sini mereka berdiskusi tentang rencana selanjutnya. Singkat cerita, akhirnya rencana telah ditentukan. Kemudian mereka berangkat untuk menjalankan misinya. Di lain sisi, para pasukan kekaisaran sedang terbojok oleh pasukan musuh. Tak lama, pasukan Mayortanya pun datang dan memberikan bantuan. Setelah berhasil menyingkirkan pasukan musuh, diperlihatkan pertemuan antar dua mayor. Di sini mereka saling memperkenalkan diri. Mereka saling berbincang-bincang dan mereka mulai akrab. Setelah itu akhirnya mereka berpisah. Scene beralih ke sebuah rapat yang dilakukan atasan musuh yang berencana menyerang tempat pasukan Mayortanya berada. Mereka terlihat sibuk menyiapkan segalanya. Di lain sisi, Mayortanya yang tidur, ia dibangunkan oleh letnannya. Dan ia mengatakan bahwa pasukan musuh telah bergerak dan menyerang wilayah kekaisaran dengan 8 divisi. Di sini Mayortanya nampak marah sejenak, lalu ia mulai bersiap dan mengumpulkan pasukannya. Di sini ia berpidato dan menyemangati pasukannya. Kemudian mereka akhirnya bertempur dengan pasukan musuh yang jumlahnya sangat banyak, melebihi perkiraan mereka. Di sini pasukan magih musuh juga telah tiba. Lalu Mary langsung menerjang ke arah musuhnya. Mereka juga ditembaki oleh pasukan Mayortanya. Melihat hal tersebut, Mary langsung pergi ke arah Mayortanya. Ia menembak dengan mantra sinar peledak yang membuat mereka semua kaget. Melihat hal tersebut, di sini Mayortanya memerintahkan pasukannya untuk mundur dan hanya ia yang melawannya. Kemudian mereka saling bayuan satu lawan satu. Di lain sisi, para pasukan Mayortanya berhasil menembaki pesawat pembom milik musuh, sehingga membuat para pesawat musuh mundur. Di lain sisi, Mayortanya dipojokkan oleh Mary. Kemudian mereka melanjutkan bayuan lagi. Lalu Mayortanya berhasil menembak Mary dari jarak dekat. Dan ternyata Mary selamat dari tembakan tersebut. Ia langsung menerjang ke arah Mayortanya dan menghajarnya. Di sini ia berpikir telah mengalahkan Mayortanya. Tetapi ternyata Mayortanya bangkit dan berhasil menembaki Mary. Ketika ia akan mengakhirinya, Mary diselamatkan oleh komandannya dan ia dibawa pergi olehnya. Singkat cerita, setelah pertempuran usai, ia Mayortanya menemui 3 atasannya. Ia mengajukan permintaan untuk meninggalkan pasukan depan. Lalu ia memberikan alasan dan meyakinkan bahwa ia akan melakukan penelitian untuk mengembangkan pasukan reformasi. Melihat hal tersebut, atasannya memberikan izin dan waktu 2 bulan untuk rencananya tersebut. Kemudian Mayortanya pun pergi setelah mendengar hal tersebut. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Mayortanya nampak kegirangan dan menari-nari karena hal tersebut. Di akhir scene, di markas penelitian militer, diperlihatkan pasukan Mayortanya sedang bermain kartu. Dan di sini Mayortanya yang sedang bersantai-santai. Tiba-tiba ditelepon oleh atasannya. Di sini, atasannya menjadikannya pemimpin di unit baru ke-8 Kekaisaran dengan kodenem Salamander. Diperlihatkan Mayortanya yang awalnya santai berubah menjadi marah. Dan ceritanya pun berakhir. Terima kasih karena telah menonton video ini. Akhir kata, saya pamit undur diri.